Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Carla Fenoltiva, NIM 1805365 dan rekan saya Sekar Pidasanti. Di sini saya akan mempresentasikan laporan studi kelayakan bisnis dari bisnis kami, yaitu Safia Butik. Untuk pertama yang akan dibahas adalah mengenai ikhtisar. Didirikan pada tahun 2021, Safia Butik berfokus pada penjualan pakaian wanita yang murah tapi tidak murahan. Safia Butik menyediakan berbagai produk pakaian wanita dengan berbagai jenis modelnya, seperti gaun pesta formal, semi formal, gamis, dan juga baju casual. Untuk penjualannya sendiri, Safia Butik mempunyai toko offline dan juga toko online, yaitu di e-commerce. Karena seperti kita tahu, untuk penjualan di e-commerce itu lagi kencang-kencangnya untuk saat ini. Ketika memulai bisnis, kami memulainya dengan modal awal yaitu 200 juta yang digunakan untuk sewa toko, beli bahan baku, sampai kepada biaya-biaya kecil yang dikeluarkan. Selanjutnya yaitu latar belakang. Untuk latar belakang sendiri, setelah melihat pasar dan juga melihat perkembangan yang ada, pendirian usaha ini dilatar belakangi karena mayoritas penduduk Indonesia, yaitu masyarakat Indonesia, sudah tidak asing lagi dengan yang namanya fashion, apalagi dengan berkembangnya zaman saat ini, sehingga permintaan dan juga daya beli itu semakin tinggi. Selanjutnya yaitu aspek hukum. Sebagai pemilik usaha, tentunya kami akan menyiapkan berbagai perizinan guna kelancaran bisnis kami ke depannya. Adapun yang kami siapkan yaitu berupa surat izin tempat usaha perorangan, surat izin usaha pedagang kecil, surat usaha industri, dan juga tanda daftar industri. Selanjutnya aspek lingkungan. Ketika kami mendirikan bisnis ini, tentu kami juga akan bertanggung jawab dengan lingkungan sekitar Safia Butik nantinya. Karena sebagai makhluk hidup, kita juga harus peduli dengan lingkungan hidup kita dan melaksanakan upaya dalam menyeimbangkan dan juga melestarikan sumber daya alam, serta mencegah kerusakan yang akan ditimbulkan untuk kedepannya. Kemudian ada aspek pasar dan pemasaran, yang mana akan dibahas adalah hal-hal yang terdiri dari menganalisa pasar secara kualitatif, menganalisa pemasaran, aspek teknis dan juga teknologi yang memang perlu dipertimbangkan agar bisnis ini berjalan dengan lancar nantinya. Dan yang terakhir itu ada aspek manajemen dan sumber daya manusia. Di sini kita akan menganalisa penjadwalan proyek, yang selanjutnya menganalisa kebutuhan tenaga kerja, serta menganalisa kemampuan memenuhi kebutuhan tenaga kerja, dan juga menganalisis rencana struktur organisasi. Baiklah, saya Sekar Pidasanti akan melanjutkan presentasi mengenai studi kelayakan bisnis dari Safia Butik, di mana selanjutnya adalah aspek keuangan. Yang pertama itu ada sumber modal kerja awal, yang kedua itu ada analisis aliran kas atau cash flow, dan yang ketiga itu ada analisis kelayakan investasi. Yang saya bahas pertama adalah sumber modal kerja awal. Sumber modal yang digunakan dalam usaha butik ini berasal dari modal sendiri, yaitu sebesar kurang lebih 450 juta yang didapat tanpa meminjam dari bank, melainkan bantuan dari keluarga, sehingga pengembalian nantinya tidak diperlukan pengeluaran untuk biaya bunga. Modal tersebut digunakan untuk investasi, biaya bahan baku, biaya kemasan, biaya administrasi umum, biaya pemasaran, kas minimal, dan lain sebagainya. Pada sumber modal kerja awal bisa kita sama-sama lihat pada biaya bahan baku
itu diperlukan untuk melakukan pembelian kain, benang obras, resleting, renda. Semua diakumulasi sehingga dapat total keseluruhan dari biaya bahan baku itu sebesar 306 juta rupiah. Selanjutnya, biaya yang dikeluarkan pada modal awal itu ada biaya kemasan, di mana diperlukan beberapa item seperti plastik bening serta label untuk memberikan pembeda dari produk-produk lainnya. Itu diperlukan biaya sebesar 1.750.000. Dan ada biaya pemasaran. Biaya pemasaran ini terhitung dalam periode 12 bulan, di mana total pengeluarannya itu, total biaya pemasarannya itu adalah 2.400.000. Pembiayaan selanjutnya adalah biaya administrasi umum, di mana biaya administrasi umum ini digunakan untuk menggaji karyawan yang terdiri dari 1 admin untuk online shop, 3 karyawan konveksi, dan 2 karyawan butik. Selanjutnya ada biaya listrik dan internet, biaya air, biaya kemasan, biaya sewa toko. Total keseluruhan dari biaya administrasi umum adalah 198.560.000. Selanjutnya adalah kas minimal yang harus dimiliki oleh Safia Butik ini sebesar 50 juta rupiah. Untuk total keseluruhan modal awal yang akan digunakan dalam berdirinya usaha butik Safia ini sebesar kurang lebih 508.760.000. Selanjutnya adalah analisis aliran kas atau cash flow. Di sini kami menerapkan 5 periode untuk jangka waktu ke depan, dimulai dari 2021 sampai dengan 2025. Di mana di dalam aliran cash flow ini terdapat penerimaan, pengeluaran, laba sebelum pajak, laba setelah pajak, dan hasil cash flow. Pada poin yang pertama, yaitu penerimaan, menghitungnya dengan cara jumlah penjualan dikali dengan harga jual. Maka didapatkan hasil tiap-tiap periodenya itu memiliki hasil yang berbeda. Dan yang kedua ada pengeluaran, di mana biaya bahan baku ditambah biaya kemasan, ditambah biaya administrasi, ditambah biaya pemasaran, ditambah biaya penyusutan, ditambah biaya sewa tempat, serta amortisasi biaya sewa. Itu juga tiap tahunnya akan berbeda sesuai dengan jumlah penerimaan yang sebelumnya. Dan yang di sini dapat ditarik bahwa cash flow juga tiap tahun berbeda dari tahun 2021 sampai dengan 5 periode berikutnya, yaitu tahun 2025. Baik, yang selanjutnya adalah analisis kelayakan investasi. Kita mulai yang pertama, itu ada payback period atau biasa disingkat PP. Cara menghitungnya seperti investasi awal dikurangi dengan cash flow tahun 1, itu dapat hasil 42.630.750 rupiah. Terus selanjutnya ada cash flow 2 dikurangi dengan cash flow tahun 2, menghasilkan minus 904.301.350 rupiah. Di sini cara menghitung payback periodnya bisa dengan cash flow tahun 1 dibagi cash flow tahun 2 dikali 12 atau 1 tahun. Itu menghasilkan 0,639 dikali 12. Dapat 7,67 atau 0,67 dibagi 30 dibagi hari sama dengan 22. Jadi untuk payback period pada analisis kelayakan investasi dari Safia Butik ini sebesar kurang lebih modalnya akan balik lagi dalam kurun waktu 1 tahun 7 bulan 22 hari. Selanjutnya adalah net present value atau NPV, di mana diskon rate-nya itu sebesar 45%. Dan jumlah arus kasnya dilihat dari present value-nya itu sebesar 1.665.605.821 rupiah. Dan dikurangin investasi awal sebesar
508.760.000. Maka diperoleh NPV-nya atau net present value-nya sebesar 1.847.845.821 rupiah. Di mana dari perhitungan NPV ini bisa dikatakan layak atau bernilai positif karena 1.147.845.821 dan ini menunjukkan bahwa investasi ini layak untuk terus dilaksanakan karena NPV-nya bernilai positif. Yang ketiga ada Profitability Index atau disingkat PI, di mana terdapat nilai arus kas bersih sama investasi awal. Untuk mencari Profitability Index ini bisa melalui cara indeks nilai aliran kas bersih dibagi dengan investasi awal. Maka didapatkan Profitability Index-nya itu sebesar 325. Dari hasil perhitungan Profitability Index ini menunjukkan bahwa usaha ini layak untuk dilakukan karena nilai PI-nya itu lebih dari 1. Namun akan tetapi jika nilai PI-nya kurang dari 1, usaha ini tidak bisa dilakukan atau dijalankan ke depannya. Dan selanjutnya adalah Internal Rate Return atau IRR. Cara menghitung IRR itu sama dengan discount rate ditambah jumlah NPV dibagi jumlah arus kas sebelum diskon faktor ditambah jumlah arus kas bersih setelah diskon faktor dikali diskon faktor dikurangi diskon rate. Maka IRR-nya itu diperoleh sebesar 0,605 atau dipersenkan dikali 100% itu menjadi 60,5%. Dari perhitungan IRR ini menunjukkan bahwa modal yang semulanya diinvestasikan sebesar 508.760.000 apabila dibandingkan dengan bunga atau biaya modal sebesar 45%, maka investasi layak diterima karena IRR di atas nilai bunga atau biaya modal sebesar 60,5%. Selanjutnya adalah kesimpulan dari studi kelayakan bisnis yang dilakukan oleh kelompok kami yaitu Safia Boutique. Berdasarkan penilaian investasi dalam sudut pandang konvensional dengan tingkat diskonto biaya modal sebesar 45% sehingga menghasilkan net present value-nya atau NPV bersifat bernilai positif yaitu sebesar 1.140.845.821 rupiah. Hal ini berarti pengembangan usaha butik pakaian Safia ini layak untuk dilakukan dengan payback period atau pengembalian modalnya kurang lebih berjalan 1 tahun 7 bulan 22 hari dengan penggunaan metode Profitability Index atau PI-nya yang menghasilkan nilai positif juga yaitu sebesar 325 atau PI-nya lebih dari 1, di mana hal ini dapat memenuhi kelayakan dari Profitability Index karena nilainya lebih dari 1 yaitu 325, yang artinya Safia Boutique ini layak untuk dijalankan ke depannya. Dan yang terakhir ada rekomendasi tindak lanjut. Dengan menggunakan analisis internal rate return atau IRR diketahui sebesar 60,5% yang mana telah melebihi biaya modal sebesar 45%. Hal ini telah memenuhi syarat kelayakan dari suatu investasi. Maka dari itu, penilaian investasi dalam perspektif konvensional ini dapat diberikan rekomendasi bahwa pengembangan usaha Safia Boutique merupakan layak untuk digunakan atau dilakukan untuk kedepannya. Karena semuanya telah dinilai, setelah melakukan penilaian semuanya
menunjukkan hasil yang layak atau hasil yang positif, sehingga Safia Butik ini bisa dapat berkembang atau bisa dapat lanjut usahanya sampai periode-periode berikutnya. Baiklah, mungkin hanya itu penyampaian presentasi studi kelayakan bisnis dari Safia Butik dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.